Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di sini. Hari ini kita mau kupas tuntas nih soal ingatan. Kita kan sering pikir ya, ingatan ya gitu-gitu aja, satu macam. Padahal, aslinya tuh jauh lebih kompleks dan seru loh. Sumber kita kali ini dari bagian 1 buku Why We Forget and How to Remember Better. Penulisnya Andrew E. Budson dan Elizabeth A. Kenzinger. Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar fakta kalau ingatan itu bukan sistem tunggal, tapi kumpulan sistem beda yang kerja bareng. Kenapa ini penting buat Anda? Simple aja, ini bisa banget ngubah cara Anda belajar, cara Anda nginget sesuatu. Yaudah, kita mulai penelusurannya. Tepat sekali, poin kuncinya memang itu, ingatan itu beragam. Mungkin contoh paling jelas ya, buat mulai, itu kasusnya Henry Molaison, HM itu. Operasi tahun 53 gitu ya kalau nggak salah, buat epilepsinya yang parah banget. Betul, tahun 1953. Operasinya itu ngangkat bagian dalam lobus temporal di kedua sisi otak. Kejangnya sih, iya jadi terkontrol, tapi dampaknya itu, wah luar biasa. HM jadi sama sekali nggak bisa membentuk ingatan episodik baru. Ingatan episodik baru itu maksudnya ingatan kejadian spesifik gitu ya? Kayak tadi pagi makan apa atau ketemu siapa. Iya, persis. Dia nggak ingat dokter yang baru ditemuinya sejam lalu, atau sarapannya tadi pagi. Tapi, nah ini anehnya, kemampuan bicara dia, kecerdasan umumnya, sama ingatan lama sebelum operasi itu sebagian besar masih utuh loh. Wah, Ini bukti kuat pertama kalau otak kita tuh punya sistem memori yang kepisah-pisah gitu. Beda-beda fungsinya. kan dia nggak mungkin ingat pernah lewat situ. Ah iya, cerita itu. Benar banget. Salah satu peneliti yang juga nulis buku ini, kesulitan buka pintu. Tiba-tiba HM maju, gerakannya pas, pintunya kebuka. Nah, itu kan nunjukin ada jenis ingatan lain yang masih jalan ya. Persis. Itu kemungkinan besar ingatan prosedural. Semacam memori otot lah. Itu masih berfungsi di dia. Nah, kasus HM ini bantu banget kita buat memetakan sistem-sistem utama memori. Ada prosedural buat keahlian, terus ada kerja buat memori jangka pendek yang lagi aktif, ada episodik buat kejadian pribadi, semantik buat fakta-fakta umum, dan ada juga kolektif yang kita bagi dalam kelompok. Dan semua sistem ini nggak jalan sendiri-sendiri ya pastinya. Saling terkait gitu. Betul, kerja bareng terus. Misalnya nih, Anda lagi dengerin lagu baru. Awalnya kan sensori ya, suaranya masuk. Oke? Terus, ingatan kerja mulai mikirin, wah enak nih melodinya atau liriknya. Nggak lama, ingatan episodik bisa jadi ngerekam momennya Anda lagi di mana pas dengernya, sama siapa. Iya. Kalau diulang-ulang terus, lama-lama dia jadi ingatan semantik. Anda jadi tahu judul lagunya, penyanyinya siapa, tanpa harus ingat detail pas pertama kali denger. Wah, bener juga ya. Kita sering nggak sadar ya prosesnya kayak gitu pas nemu lagu favorit. Jadi intinya buat Anda nih, sadar kalau proses nginget sehari-hari itu kompleks banget, itu udah langkah awal yang bagus. Contoh yang pas banget itu. Nah, karena tadi udah kesebut nih, gimana kalau kita mulai aja dari ingatan prosedural? Boleh. Ingatan prosedural ini yang soal gimana caranya melakukan sesuatu itu kan, kayak naik sepeda, atau ngetik tanpa lihat keyboard, main musik gitu. Iya, benar. Yang sering kita bilang udah di luar kepala, atau ya itu tadi, memori otot. Gimana sih proses belajarnya? Biasanya lewat 3 tahap. Tahap pertama, ya dikasih tahu caranya. Instruksi lisan atau tulisan. Contohnya, belajar nyetir mobil deh. Diajarin dulu mana gas, mana rem, gitu kan. Oke, tahap 1, instruksi, terus? Tahap 2, mulai nyoba-nyoba sambil mikir keras. Oke, injak kopling dulu, masukin gigi 1, lepas pelan-pelan, masih kaku banget, butuh konsentrasi penuh. Ah iya, ingat banget pas belajar nyetir dulu. Keringet dingin. Iya. Nah, baru tahap 3, udah otomatis. Bisa nyetir sambil ngobrol santai, nggak perlu mikirin tiap gerakannya lagi. Kecuali ya kalau ada situasi nggak biasa aja. Di tahap ini, peran ingatan kerja sama episodik udah minimal buat tugas nyetir itu. Nah, lompatan dari tahap 2 yang mikir keras ke tahap 3 yang otomatis itu kuncinya apa dong? Jawabannya klasik sih, tapi ya emang itu, latihan. Kayak lelucon soal cara ke Carnegie Hall itu kan? Oh iya, latihan. Hahaha. Iya, itu. Kuncinya memang latihan. Tapi, caranya juga ngaruh loh. Penelitian bilang, spacing out, jadi membagi waktu latihan, itu lebih efektif.
Maksudnya gimana tuh, spacing out? Misalnya Anda mau belajar main gitar. Latihan sejam tiap hari selama seminggu, itu hasilnya lebih bagus daripada langsung digeber 7 jam di hari Sabtu. Oh, gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi rutin ya? Betul. Terus, tidur juga penting banget. Ini buat belajar offline, skill kita tuh bisa membaik pas kita tidur, karena otak kayak memproses dan nguatin lagi apa yang udah dipelajari. Wah, menarik. Tidur sambil belajar dong ini namanya. Bisa dibilang gitu. Bahkan sekedar membayangkan gerakannya, itu namanya mental imagery, juga bisa jadi bentuk latihan loh. Oke. Ada tips lain lagi nggak nih buat nguatin ingatan prosedural? Ada, hati-hati sama interference atau gangguan. Maksudnya, kalau Anda belajar dua skill yang mirip banget di hari yang sama, misalnya tenis sama bulu tangkis, itu bisa saling ganggu proses penguatannya pas tidur. Masuk akal. Jadi mending dijeda harinya gitu ya? Iya, lebih baik gitu. Terus, mulai dari yang gampang dulu, baru naik level pelan-pelan. Variasiin juga latihannya biar nggak bosen dan otaknya lebih adaptif. Kalau soal bakat gimana? Apa latihan bisa ngalahin bakat? Nah, ini sering jadi perdebatan ya. Tapi intinya, latihan itu krusial buat semua orang, terlepas dari bakat awal. Latihan yang tepat malah bisa membangunkan atau memaksimalkan potensi genetik kita. Jadi intinya buat Anda, kalau mau cepet jago skill baru, jangan sistem kebut semalam ya. Latih aja dikit-dikit tapi rutin. Terus pastiin tidur cukup. Biarin otak Anda kerja keras pas Anda lagi istirahat. Secara otak, bagian kayak ganglia basalis, terus cerebellum atau otak kecil, sama korteks motorik itu perannya penting. Dan tadi kan udah disebut, HM yang nggak bisa bikin memori episodik baru, dia tetap bisa loh belajar tugas-tugas prosedural. Luar biasa ya. Bahkan ada pemikiran, ini masih agak spekulatif sih, kalau mindfulness atau kesadaran penuh, itu bisa jadi semacam skill prosedural yang bisa dilatih juga. Oke, sip. Jadi rangkumannya buat memori prosedural, pelajari cara yang benar, latihan teratur dan disebar waktunya, pakai feedback atau masukan, kalau bisa cari guru atau pelatih, minimalkan gangguan dari skill mirip, mulai dari gampang, variasikan, dan tidur yang cukup. Banyak juga ya. Hehehe, iya lumayan. Tapi penting semua itu. Nah, oke. Itu tadi ingatan buat melakukan sesuatu. Kalau ingatan buat memikirkan sesuatu, saat ini juga. Yang tadi disebut ingatan kerja itu ya? Enggak tuh. Ingatan kerja atau working memory. Anggap aja ini kayak meja kerja mental kita. Tempat kita naruh dan ngolah informasi buat sementara waktu. Contohnya gimana tuh? Misalnya pas Anda lagi mau pesenin minuman buat teman-teman di kafe. Oke, 1 jus alpukat, 1 es teh manis, 1 kopi susu, gula aren. Anda ulang-ulang kan dalam hati biar nggak lupa? Iya, bener banget. Sering gitu. Tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol serius, atau perhatian Anda kealih ke notif HP, wah, bisa buyar itu semua pesanan ya. Haha, iya langsung blank. Nah, itu dia. Sifatnya temporer banget dan butuh fokus penuh. Informasi bisa masuk ke meja kerja ini dari mana aja emangnya? Dari 2 arah utama. Pertama ya dari indera kita. Itu namanya ingatan sensori. Kesan sesaat gitu. Kayak rasa apel pas pertama digigit, teksturnya, warnanya, itu cepet banget hilangnya, kecuali kita fokusin. Nah, kalau difokusin, baru dia masuk ke ingatan kerja. Oke, dari indera. Terus yang kedua? Kedua, ditarik dari gudang ingatan jangka panjang. Misalnya, rasa apel tadi tiba-tiba ngingetin Anda sama kebun apel di rumah nenek waktu kecil. Nah, ingatan soal kebun nenek itu ditarik ke meja kerja mental Anda sekarang. Ah, oke. Jadi bisa dari luar indera atau dari dalam memori lama ya. Terus kapasitasnya gimana? Katanya terbatas banget ya? Iya, bener. Klasiknya sih dibilang sekitar 7 plus minus 2 item atau potongan informasi. Makanya kita nggak bisa nginget deretan angka panjang sekaligus gitu aja. Tapi kan nomor telepon bisa lebih dari 7 digit, kok kita bisa inget? Nah, itu karena kita pakai trik chunking atau mengelompokkan. Nomor telepon kan biasanya kita pecah. Jadi kode area, terus 3 digit, terus 4 digit terakhir. Jadi kita nggak nginget 10 digit lepasan, tapi 3 kelompok. Oh iya bener juga, kayak dipecah jadi unit yang lebih kecil ya. Ada cerita pelari itu juga kan di buku yang hafal 80 digit angka. Iya, itu contoh ekstrem chunking. Dia ngelompokin digit-digit itu jadi kayak catatan waktu lari, sesuatu yang familiar buat dia. Jadi dia nggak ngapalin 80 item, tapi mungkin belasan catatan waktu lari aja. Keren ya caranya. Ada lagi nggak penjelasan soal cara kerja ingatan kerja ini? Ada model terkenal dari Badley dan Hitch.
Mereka bilang ada semacam loop khusus buat suara atau verbal, namanya phonological loop. Ini yang kita pakai pas ngulang-ngulang pesanan minuman dalam hati tadi. Oke, phonological loop buat verbal. Terus ada pasangannya buat visual dan spasial, ruang, namanya Visio-Spatial Sketchpad. Ini yang kita pakai pas ngebayangin rute di peta atau nyari barang di kamar yang berantakan. Jadi ada buat dengeran dan ada buat lihatan gitu ya kasarnya? Kira-kira gitu. Dan ini nyambung juga ke fungsi otak kiri yang cenderung verbal dan otak kanan yang visio-spasial. Lobus-lobus otak kayak frontal, temporal, sama occipital juga aktif banget di sini. Terus katanya ada bosnya juga ya? Si Central Executive. Fungsinya apa tuh? Nah, ini dia CEO-nya ingatan kerja. Dia yang tugasnya ngatur info mana yang perlu diperhatiin, mana yang perlu diolah, mana yang harus dibuang atau diabaikan. Dia juga yang kerja keras pas kita lagi ngitung kembalian belanja atau pas kita nahan diri buat nggak langsung nyamber gorengan pas lagi diet. Iya, atau pas ngerencanain urutan belanja di supermarket biar efisien gitu ya? Betul, pokoknya tugas-tugas yang butuh perencanaan, pengambilan keputusan, manipulasi informasi dan nahan respon otomatis, itu kerjaannya si Central Executive. Konsep CEO ini bisa jelasin juga nggak kenapa multitasking itu susah? Bisa banget. Susah, apalagi kalau dua tugas yang kita kerjain itu pakai departemen yang sama di otak. Misalnya, Anda coba dengerin podcast yang butuh pemahaman verbal, sambil balas email penting verbal juga. Wah, pasti salah satunya atau malah dua-duanya jadi nggak maksimal kan? Iya sih, sering gitu. Atau nyetir sambil nelpon. Nah, contoh nyetir di buku itu bagus banget. Skenario pertama, Anda fokus nyetir, ya aman-aman aja pas belok. Skenario kedua, Anda nyetir sambil nelpon pakai handsfree. Input verbal dari telepon. Tiba-tiba kelewatan belokan yang harusnya otomatis Anda ambil. Kenapa? Karena fokus verbal ke telepon ganggu otomatisasi nyetirnya. Iya. Terus skenario ketiga? Skenario ketiga, paling bahaya. Anda nyetir tugas visual spasial sambil coba ngingat nomor telepon dengan cara ngebayangin halaman kontak di HP. Tugas visual juga. Nah, ini dua-duanya pakai Visio-Spatial Sketchpad. Hasilnya? Bisa kacau banget, bahkan bisa celaka. Seram juga ya. Jadi intinya buat Anda, fokus itu sumber daya yang berharga dan terbatas. Multitasking itu seringkali ilusi. Yang ada malah kita ngerjain beberapa hal dengan kualitas lebih rendah dan risiko lebih tinggi. Tepat sekali. Ngomong-ngomong soal ingatan kerja, ini kan kayak gerbang keingatan jangka panjang juga ya? Iya, bener. Kalau kita mau belajar kosakata bahasa Arab baru misalnya, kita kan proses dulu artinya, bunyinya, tulisannya di ingatan kerja. Diulang-ulang, dikaitin sama yang udah tahu, baru deh dia bisa dipindah ke penyimpanan jangka panjang. Dia juga bisa ngalahin ingatan prosedural kan? Kayak contoh tadi, pas kita lagi nyetir, biasanya otomatis lurus ke kantor. Tapi hari ini tujuannya ke taman, jadi kita harus secara sadar pakai ingatan kerja buat override kebiasaan itu dan belok kiri. Betul. Satu lagi faktor penting yang ngaruh ke ingatan kerja. Stres. Oh iya, gimana pengaruhnya? Pas kita lagi stres atau cemas, pikiran-pikiran negatif atau kekhawatiran itu bisa menuhin meja kerja mental kita. Jadi kapasitas buat ngerjain tugas utama jadi berkurang drastis. Belum lagi hormon stres kayak kortisol itu bisa bikin perhatian kita jadi gampang kepecah. Fokusnya ke potensi ancaman terus. Wah, pantesan ya kalau lagi banyak pikiran rasanya susah banget buat fokus kerja atau belajar. Nah, itu dia penjelasannya. Oke. Jadi meja kerja mental atau ingatan kerja udah lumayan kebayang nih. Tapi kan ini sifatnya sementara. Gimana dengan ingatan jangka panjang yang isinya pengalaman pribadi kita, yang bikin kita bisa kayak jalan-jalan ke masa lalu gitu? Nah, itu dia yang namanya ingatan episodik. Kemampuan kita buat nginget kejadian-kejadian spesifik dalam hidup, lengkap sama konteksnya kapan terjadinya, di mana, gimana rasanya waktu itu. Ada sensasi perjalanan waktu mental gitu. Ini nih yang kemampuannya hilang pada HM untuk kejadian setelah dioperasi. Oke, ingatan episodik. Prosesnya gimana tuh? Dari sebuah kejadian sampai bisa jadi kenangan episodik yang bisa kita panggil lagi? Prosesnya ada beberapa tahap. Mulai dari encoding, yaitu pas otak kita mengubah pengalaman jadi semacam kode saraf. Kuncinya di sini apa coba? Perhatian ya. Kayak tadi dibahas. Tetap. Anda nggak akan bisa ngingat sesuatu yang nggak Anda perhatiin dari awal. Nah, bagian otak yang krusial banget di sini adalah hippocampus. Letaknya di dalam lobus temporal. Hippocampus. Fungsinya apa dia? Anggap aja dia kayak lem super canggih.
Dia yang nyatuin semua elemen dari sebuah pengalaman. Apa yang Anda lihat, dengar, pikirkan, rasakan, jadi satu paket ingatan yang utuh. Dia juga ngasih semacam indeks atau tag buat ingatan itu, biar nanti gampang dicari lagi. Oke, jadi dia ngerekam dan ngasih label gitu ya. Terus pas kita mau ngingat lagi gimana? Nah, itu masuk ke tahap retrieval atau pengambilan. Otak kita pakai indeks dari hippocampus tadi buat ngebangun ulang ingatan itu. Dia aktifin lagi pola-pola saraf di korteks otak yang dulu aktif pas kejadian aslinya. Hasilnya, kita kayak ngalamin lagi momen itu, walau mungkin nggak sejelas aslinya. Contohnya kayak di buku itu ya, inget lagi sarapan pas denger berita John Lennon meninggal. Bisa kayak denger lagi lagunya di radio, lihat lagi koran paginya. Iya, persis kayak gitu. Sensasi kembali ke masa lalunya kuat. Contoh parkir mobil di tempat yang sama 3 hari berturut-turut itu juga bagus banget buat jelasin soal indexing ini. Kenapa kadang kita suka bingung ya, hari ini gue parkir di mana sih? Nah, itu karena ada interferensi atau tumpang tindih. Hipokampus harus kerja ekstra bikin indeks yang unik tiap kali Anda parkir di lokasi yang mirip, biar nggak ketuker pas Anda mau ingat lagi nanti sore di mana mobilnya. Kalau indeksnya kurang spesifik atau mirip banget sama kemarin, ya bisa bingung. Masuk akal banget. Selain hipokampus, ada bagian otak lain yang penting nggak buat ingatan episodik? Ada prefrontal cortex, tempat si CEO tadi. Juga penting. Dia bantu nentuin apa sih yang penting buat diingat pas encoding dan apa yang mau kita cari pas retrieval. Dia juga bantu ngatur konteks dan urutan kejadian. Terus ada juga lobus parietal. Bagian ini sering nyala terang pas kita ngerasa, gue inget pas berhasil nginget sesuatu. Wah, kerja sama tim ya ternyata. Betul. Dan lagi-lagi, ada juga peran otak kiri buat ingatan episodik yang verbal. Misalnya ingat percakapan, dan otak kanan buat yang visual spasial. Misalnya ingat pemandangan. Terus biar ingatan episodik ini awet, nggak gampang hilang, gimana caranya? Masuk ke proses konsolidasi ya? Iya, bener. Setelah direkam sama hipokampus, ingatan itu perlu diperkuat biar jadi jangka panjang. Prosesnya namanya konsolidasi. Otak kita kayak nandain mana ingatan yang dianggap penting, misalnya yang ada muatan emosinya kuat atau yang sering diulang. Terus proses penguatannya gimana? Nah, ini lagi-lagi tidur punya peran krusial. Pas kita tidur, terutama tidur dalam deep sleep dan tidur REM, otak kita sibuk memutar ulang dan memperkuat koneksi saraf terkait ingatan-ingatan penting itu. Dia mindahin informasinya dari hipokampus ke area penyimpanan yang lebih permanen di korteks. Jadi ingatan yang udah terkonsolidasi itu udah lepas dari hipokampus gitu? Lama-kelamaan bisa begitu. Ingatan yang udah sangat terkonsolidasi dan jadi bagian dari cerita hidup kita, mungkin nggak terlalu butuh hipokampus lagi buat diakses. Dia jadi lebih kayak pengetahuan tentang masa lalu kita, ketimbang pengalaman ulang yang hidup banget kayak ingatan baru. Ini ngejelasin hukum ribot itu ya? Kenapa kalau orang kena cedera hipokampus atau demensia tahap awal, ingatan yang baru-baru atau beberapa waktu terakhir itu yang paling gampang hilang? Persis, karena ingatan baru itu proses encodingnya terganggu dan belum sempat terkonsolidasi kuat di korteks. Sementara ingatan lama banget yang udah puluhan tahun lalu, yang udah kuat tersimpan di korteks, itu masih bisa diakses. Makanya bisa ada pasien yang ingat detil kejadian masa kecilnya 60 tahun lalu, tapi lupa tadi pagi sarapan apa. Paham. Jadi intinya buat Anda, kalau Anda mau sebuah momen berkesan jadi kenangan jangka panjang yang kuat, coba kasih perhatian penuh pas kejadiannya berlangsung. Dan yang nggak kalah penting, pastikan Anda tidur cukup setelahnya. Biarkan hipokampus dan korteks Anda bekerja sama pas Anda tidur. Menarik banget kan? Gimana cara kerja ingatan episodik ini? Iya, benar-benar kompleks ya. Nah, kalau tadi ingatan episodik itu soal pengalaman pribadi, gimana dengan perpustakaan fakta kita? Ingatan semantik ya? Betul, ingatan semantik. Ini gudang pengetahuan umum kita tentang dunia. Isinya fakta-fakta, konsep, makna kata, tahu kalau Paris itu ibu kota Prancis, tahu kalau anjing itu menggonggong, tahu arti kata gravitasi, tahu kalau api itu panas. Semua itu ingatan semantik. Contoh ekstrim di buku itu ada ya, profesor yang masih update banget sama berita dunia, tapi lupa arti kata lutut. Haha, iya. Itu contoh untuk nunjukin kalau sistem ingatan semantik ini bisa terganggu secara spesifik. Nah, dari mana sih datangnya semua fakta di gudang semantik kita ini? Apa kita lahir udah bawa kamus? Haha, nggak gitu juga.
Sebagian besar ingatan semantik kita itu asalnya dari ingatan episodik yang detail-detail pribadinya udah memudar seiring waktu, lewat proses konsolidasi dan generalisasi tadi. Contohnya gimana tuh? Misalnya, pertama kali Anda dengar kata lightsaber, itu mungkin pas nonton film Star Wars pertama kali. Itu kan pengalaman episodik ya, ada konteksnya. Mungkin Anda ingat nontonnya sama siapa, di mana. Iya. Nah, lama-kelamaan, setelah sering dengar atau baca soal lightsaber, detail episodik pas nontonnya itu hilang. Yang tersisa, tinggal pengetahuannya aja. Lightsaber itu senjata fiksi di Star Wars, bentuknya kayak pedang cahaya, bunyinya khas. Nah, ini udah jadi ingatan semantik. Oh gitu. Jadi fakta itu kayak ampas dari pengalaman ya? Bisa dibilang gitu, ampas yang berguna. Generalisasi juga penting. Misalnya, kita tahu harimau itu berbahaya, semantik. Walaupun mungkin kita belum pernah ketemu harimau secara langsung di alam liar, episodik. Kita ambil inti informasinya dari berbagai sumber. Atau contoh lain, kita bisa ngenalin teman kita walaupun dia baru potong rambut atau pakai kacamata baru. Karena kita punya ingatan semantik tentang fitur inti wajahnya, jadi nggak terlalu keganggu sama perubahan detail. Justru hilangnya detail episodik ini bagus ya buat pengetahuan faktual, biar lebih efisien. Betul. Kalau kita harus ingat detail kapan dan di mana kita belajar tiap fakta, wah repot banget kan? Jadi, hilangnya detail episodik itu justru bikin pengetahuan semantik kita jadi lebih fleksibel dan berguna. Terus cara kita ngambil fakta dari gudang ini gimana? Apa selalu gampang? Nggak selalu. Ada fakta yang kayaknya otomatis aja muncul pas kita butuhin. Tapi ada juga yang butuh usaha buat nyarinya. Kayak pas kita coba ingat nama aktor film jadul atau istilah teknis yang jarang dipakai. Nah, pas susah gitu, gimana cara nyarinya? Disinilah si sentral eksekutif berperan lagi. Kita pakai strategi. Misalnya nyari nama aktor tadi, kita coba ingat dia main di film apa aja, lawan mainnya siapa, ciri-cirinya gimana, sampai akhirnya klik, namanya ketemu. Oke, jadi ada pencarian strategis juga ya. Terus, lokasi penyimpanannya di otak gimana? Apa acak-acakan aja atau ada polanya? Ternyata lumayan teratur loh. Misalnya untuk kosakata, itu cenderung tersimpan di lobus temporal kiri. Dan di situ pun ada semacam spesialisasi lagi. Bagian depan lebih buat nama orang, bagian tengah buat hewan, bagian belakang buat alat-alat. Wah, kayak rak buku ya? Mirip gitu. Terus atribut lain dari sebuah konsep, misalnya gimana bentuk visualnya, gimana suaranya, gimana rasanya, itu disimpannya dekat sama area otak yang memang tugasnya ngolah sensori terkait. Misalnya info visual, ya dekat korteks visual. Pantesan kalau area tertentu rusak bisa spesifik ya gangguannya. Kayak demensia semantik yang disebut di buku. Iya, orang dengan demensia semantik itu bisa kehilangan makna kata atau nggak ngenalin objek yang sebenarnya familiar buat dia, karena kamus atau ensiklopedia di otaknya rusak di bagian tertentu. Serem juga ya. Jadi biar gudang fakta atau ingatan semantik kita ini kaya dan kuat, gimana tipsnya? Pertama, pas belajar info baru, usahakan mulai dari ingatan episodik yang kuat dan bermakna. Bikin pengalaman belajarnya menarik. Kedua, tidur yang cukup. Ini penting buat konsolidasi biar jadi semantik. Ketiga, selalu coba kaitkan info baru dengan pengetahuan lama yang udah Anda punya. Ini bikin jaring pengetahuannya makin kuat. Keempat, sering-sering uji diri sendiri. Coba panggil lagi informasinya, jelasin pakai kata-kata sendiri. Itu ngebantu banget. Oke, dicatat nih. Jadi intinya buat Anda, pengetahuan itu dibangun bata demi bata. Hubungkan yang baru dengan yang lama, dan sering-sering tes atau pakai lagi pengetahuan itu biar makin nempel dan kuat di gudang semantik Anda. Tepat sekali. Nah, tinggal satu lagi nih jenis ingatan yang mau kita bahas dari bagian satu buku ini. Sesuatu yang sering nggak kita sadari, tapi pengaruhnya kuat banget ke cara kita ngelihat dunia dan diri sendiri. Apa tuh? Bikin penasaran aja? Ingatan kolektif. Ingatan kolektif. Maksudnya ingatan bareng-bareng gitu? Ya, bisa dibilang gitu. Ini soal ingatan, cerita, dan narasi yang kita bagi dan bentuk bersama dalam sebuah kelompok. Bisa kelompok kecil kayak keluarga atau tim kerja, bisa juga kelompok besar kayak komunitas atau bahkan sebuah negara. Gimana cara kerjanya? Konsep kuncinya itu skema atau skema. Skema itu kayak kerangka mental yang kita punya,
tentang gimana seharusnya sesuatu berjalan atau terlihat. Misalnya, kita punya skema tentang restoran mewah, ruang kelas, atau kunjungan ke dokter. Fungsinya apa skema ini? Dia bantu kita buat navigasi situasi sosial dan ngerti dunia lebih cepat. Tapi, skema ini juga bisa membelokkan ingatan kita loh. Informasi yang cocok sama skema kita cenderung lebih gampang diingat. Informasi yang nggak nyambung atau hilang, kadang kita isi sendiri kekosongannya, pakai asumsi dari skema. Dan informasi yang aneh atau nggak konsisten sama skema, kadang malah diingat banget karena mengejutkan, tapi kadang malah diubah biar pas sama skema kita. Wah, jadi ingatan kita bisa nggak akurat dong gara-gara skema? Bisa banget. Selain skema individual, ada juga yang namanya narasi bersama tentang masa lalu. Ini cerita-cerita yang diulang-ulang dalam kelompok tentang kejadian penting. Contohnya? Misalnya soal Perang Dunia II. Narasi tentang pentingnya peristiwa Pearl Harbor mungkin sangat sentral buat identitas kolektif orang Amerika, tapi mungkin penekanannya beda banget di negara lain, atau bahkan di generasi yang lebih muda di Amerika sendiri. Di level keluarga juga sering kan ada versi cerita yang beda-beda soal liburan bareng atau perseteruan lama. Haha, iya bener banget. Sering tuh beda versi ceritanya. Nah, penting buat kita sadar kalau narasi bersama ini ada dan bisa beda-beda antar kelompok atau individu. Mengakui adanya narasi yang berbeda ini langkah awal buat saling memahami perspektif. Buku ini juga nyinggung soal ingatan kolaboratif kan? Pas kita belajar atau ngingat sesuatu bareng-bareng, kayak di kelompok studi atau pas rapat tim. Iya, ada bagusnya, ada jeleknya juga. Bagusnya, diskusi bareng bisa ningkatin cara berpikir kritis, bisa saling ngasih motivasi. Tapi jeleknya, kalau terlalu ngandelin kelompok, pas disuruh ingat sendiri nanti bisa jadi lebih susah, karena ada interferensi dari pendapat orang lain. Kesalahan juga bisa nyebar lebih cepat di kelompok. Dan bisa bikin kita ngerasa pede berlebihan, padahal pengetahuannya ada di kelompok, bukan di kepala kita masing-masing. Jadi rekomendasinya gimana kalau belajar kelompok? Kombinasikan. Belajar atau diskusi kelompok itu bagus buat dapat ide baru dan motivasi. Tapi wajib banget diimbangi sama belajar dan ngingat sendiri secara individual, buat mastiin pemahamannya benar-benar masuk dan jadi milik pribadi. Oke, sip. Ini nunjukin banget ya kalau ingatan kita itu nggak terbentuk di ruang hampa. Lingkungan sosial, skema yang kita punya, cerita-cerita bersama, itu semua ikut ngebentuk cara kita mengingat. Betul. Jadi muncul pertanyaan filosofis dikit nih. Di mana sih sebenarnya batas antara ingatan saya dan ingatan kita? Buat Anda, ingatan Anda itu nggak murni individual tapi juga dibentuk oleh konteks sosial dan kelompok Anda. Sadari ini, manfaatkan kolaborasi dengan bijak, tapi jangan sampai lupa buat membangun pemahaman pribadi yang kuat juga. Wah, nggak kerasa ya, kita udah kupas banyak banget jenis-jenis ingatan. Bener-bener nggak nyangka kalau ingatan itu serumit dan sekaya ini. Jadi rangkuman singkatnya nih, ingatan itu bukan satu hal, tapi banyak banget sistemnya. Ada ingatan prosedural buat skill atau cara melakukan, ingatan kerja buat meja kerja mental kita saat ini, ingatan episodik buat kenangan kejadian pribadi, ingatan semantik buat gudang fakta kita, dan ingatan kolektif buat cerita dan pengetahuan yang kita bagi bareng. Paham beda-beda sistem ini tuh kayaknya bisa bantu kita banget ya buat jadi manajer memori yang lebih baik buat diri sendiri. Iya, betul sekali. Dan mungkin satu pemikiran terakhir deh, buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita sekarang tahu nih, bahwa memori, terutama yang episodik, itu sifatnya rekonstruktif. Dia nggak kayak muter ulang video, tapi lebih kayak dibangun ulang tiap kali kita ingat, dan proses bangun ulangnya itu dipengaruhi banyak banget faktor. Perhatian kita pas kejadian, emosi kita, skema yang kita punya, bahkan cerita dari orang lain. Nah, pertanyaannya, seberapa akurat sih sebenarnya ingatan pribadi kita soal masa lalu? Apakah dia benar-benar rekaman presisi, atau lebih mirip kayak cerita yang terus-menerus kita edit dan susun ulang biar cocok sama siapa diri kita sekarang? Coba deh, pikirkan lagi satu atau dua kenangan penting dalam hidup Anda. Lihat kenangan itu lewat kacamata sistem-sistem memori yang baru aja kita bahas ini. Mungkin Anda akan nemuin sesuatu yang baru. Wah, itu benar-benar pemikiran yang bikin mikir ya, dalam banget. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bagian 1 buku Why We Forget and How to Remember Better ini bisa berguna buat Anda semua.
Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut soal cara membuat ingatan dari bagian kedua buku yang sama. Penasaran kan? Sampai jumpa.